Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberitahu Anda bahwa keluarga atau rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat kompleks sekali. Keluarga atau rumah tangga itu adalah sesuatu yang rumit. Maksudnya begini, saudara, bahwa engkau tidak bisa hanya sekedar menghidupi pernikahanmu atau tidak bisa hanya sekedar menghidupi rumah tanggamu. Keluarga itu harus dibangun. Nah, saya mau beritahu hal ini bahwa ketika orang sedang bersiap untuk memasuki rumah tangga yang baru atau keluarga yang baru, maka sebaiknya mereka terlebih dulu mengikuti konseling pranikah atau pre-marriage counseling. Karena apa, saudara? Karena ini adalah pembekalan yang sangat baik sekali untuk mempersiapkan keluarga yang baru ini menghadapi kejutan-kejutan di dalam rumah tangga mereka. Jadi sekali lagi, jangan berasumsi bahwa ketika engkau menikah engkau tahu segalanya. Tidak, saudara, kita belajar bertumbuh dari hari ke hari. Kita belajar untuk menjadi dewasa bersama-sama. Nah, biasanya saya membuat konseling pranikah itu sebelum orang menikah. Biasanya saya menghendaki mereka duduk di kelas konseling pranikah itu selama 10 kali. Kemudian diajarkan prinsip-prinsip apa yang penting bagi keluarga yang baru, bagi seseorang yang ingin menjadi suami atau ingin menjadi istri. Jadi harus dipersiapkan. Jadi harus bertumbuh. Jadi harus belajar dari hari ke hari. Jadi tidak muncul dengan sendirinya, harus diusahakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara, khususnya juga kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, atau kepada para pasangan-pasangan yang baru akan menikah, atau engkau yang sudah lama berkeluarga. Saya ingin memberikan dasar-dasar ini supaya kita bersama bisa sama-sama mengembangkan diri sebagai suami dan sebagai istri. Bagaimana kita bertumbuh sebagai pria yang disebut dengan suami dan sebagai wanita yang disebut dengan istri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu adil. Dia memberikan, saya periksa di dalam Alkitab, ada 2 tugas pokok seorang suami atau seorang pria yang sedang bersiap untuk menjadi suami. Dan ada 2 tugas pokok seorang istri atau seorang wanita yang sedang bersiap untuk menjadi seorang istri. Saya mulai dari seorang suami, ya. Saya bacakan Alkitab dari Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lalu Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, garis bawahi kata yang menonjol ini untuk seorang pria yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi suami atau seorang suami, supaya engkau mengerti tugas dasar seorang suami. Yang pertama,
digarisbawahi berdasarkan firman Tuhan, seorang suami punya kewajiban untuk mengasihi istrinya. Ya, firman Tuhan jelas di sini mengatakan suami mempunyai tugas dan mempunyai fungsi untuk mengasihi istrinya. Malah dipakai contoh sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Ya, seorang suami yang mengasihi istri itu dikatakan tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Bahkan seorang suami itu memberikan hidupnya untuk istrinya. Saya mau beritahu hal ini, banyak sekali pernikahan yang menjadi peperangan demi peperangan, pertarungan demi pertarungan, karena suami tidak mengasihi istrinya, tapi malah memukuli istrinya. Terjadi domestic violence, kekerasan rumah tangga. Saudara, di Australia kekerasan rumah tangga diancam hukuman yang berat sekali. Mengapa? Saya beri contoh, karena banyak sekali wanita-wanita yang seharusnya harus dilindungi, akhirnya mati di tangan suaminya. Jadi para suami, istrimu itu bukan tempat latihan tinju. Begitu, kalau engkau berani berkelahi di luar rumah. Jangan memukuli istri yang lemah, perempuan yang lemah, yang tidak berdaya, yang engkau pikir engkau menikahi anak orang untuk engkau pukuli dia. Tidak boleh. Harus dikasihi. Lihat ya, saya bacakan. Saya mengutip dari seorang pelayan Tuhan yang tanpa kompromi, seorang pengarang yang lahir di Wales, Inggris. Ya, yaitu namanya Matthew Henry. Saya senang dengan tulisan Matthew Henry dalam Genesis 2 Commentary. Matthew Henry Commentary on the Whole Bible. Matthew Henry bilang begini, banyak dikutip orang. The woman was made of a rib out of the side of Adam, not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria, ya, untuk dikasihi, untuk dilindungi, begitu ya. Jadi kasihilah istrimu, hai pria yang ingin menjadi suami. Lalu yang kedua yang Alkitab katakan, hai suami, baca ini dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Alkitab katakan, suami bukan hanya mengasihi istrinya, tetapi suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Hidup bijaksana itu apa? Kalau engkau sudah menikah, jadikan istrimu sebagai ratu di rumahmu. Engkau harus bijaksana. Jadi rumah tangga itu adalah rumah tangga sendiri. Saya sudah pernah sampaikan. Kalau berumah tangga jangan tinggal di rumah mertua, jangan tinggal di rumah orang tua. Kalau tidak punya rumah, kau sendiri keluar dari situ. Supaya istrimu itu bisa menjadi seorang istri yang bertumbuh dan berkembang. Kebanyakan suami saya lihat, pria sudah menikah, dia selalu melihat kepada ibunya. Istrinya dibandingkan dengan ibunya. Sehingga ketika ibunya datang, saran-saran ibunya atau orang tuanya selalu lebih tinggi daripada saran-saran istrinya. Bukan berarti kita tidak mendengar orang tua, tapi engkau sebagai suami harus lebih mendengar kepada istrimu. Amin, suami-suami. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi dua tugas pokok suami.
kasihi istri, lalu hidup bijaksana. Kalau engkau tidak hidup bijaksana dengan istrimu, maka Alkitab katakan doamu akan terhalang. Banyak sekali suami yang kehidupannya mengalami kesulitan di dalam karir, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mengalami kesulitan di dalam mengusahakan sesuatu, atau hidupnya tidak berkembang karena dia tidak hidup bijaksana dengan istrinya. Saudara dengarkan kata-kata saya ini prinsip utama untuk pernikahan bagi suami. Saya mungkin baru akan sampaikan untuk suami. Dengarkan kata-kata ini sudah dikutip. Wanita itu diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepala untuk menguasai pria, bukan dari kakinya untuk diinjak-injak, tetapi dari sisi pria, supaya dia equal, supaya dia setara dengan pria, supaya dia dilindungi oleh pria dan dekat dengan hatinya untuk dicintai. Matthew Henry, ya ini banyak dikutip orang ya. Matthew Henry sudah menulis hal ini. Jadi untuk para suami, saya percaya engkau akan melakukan firman Tuhan. Kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, dan juga hiduplah bijaksana. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing.